Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imam Hanafi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan spiritual akhlak UIN Kiai Abdurrahman Wahid Kalongan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya adalah Asari, NIM 5022240. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan tulisan kami yang berjudul Mengatasi Kenakalan Remaja pada Keluarga Sibuk Kerja melalui pendekatan spiritual akhlak dalam perspektif Islam. Yang melatar belakangi tulisan ini, yang pertama adalah keluarga sibuk sering mengalami kesulitan ketika memberikan perhatian yang cukup pada perkembangan anak. Yang kedua adalah kenakalan remaja itu meningkat diakibatkan karena kurangnya pengawasan dan arahan daripada keluarga. Memang di tengah dinamika kehidupan modern yang sibuk, keluarga seringkali menghadapi tantangan dalam memberikan perhatian yang cukup terhadap perkembangan anak-anak mereka, yang dapat menyebabkan kenakalan remaja. Dalam konteks ini, pendekatan spiritual dan akhlak dalam Islam dianggap sebagai solusi yang potensial untuk mengatasi masalah ini. Dalam penelitian ini, kami melihat bagaimana pendekatan ini mempengaruhi keluarga yang sibuk bekerja dalam mendidik anak-anak mereka. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan, yakni menyelidiki peran pendekatan spiritual dalam Islam dalam mendidik remaja di keluarga yang sibuk bekerja. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan campuran mixed method dengan kombinasi antara data kualitatif dan data kuantitatif. Kami melakukan wawancara terstruktur kepada 20 orang tua yang bekerja dan memiliki remaja di usia 13 sampai 18 tahun untuk mendapatkan pandangan mereka tentang pengaruh pendekatan spiritual dan akhlak dalam mengatasi kenakalan remaja. Selain itu juga, kami juga menyebarkan angket kepada 50 remaja dengan usia yang sama. Kemudian kami mengevaluasi pemahaman mereka tentang nilai spiritual, nilai-nilai spiritual maksudnya, dan akhlak yang ditanamkan oleh orang tua mereka. Problematika kenakalan remaja. Faktor penyebab. Penyebab yang pertama adalah kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan eksternal. Yang ketiga adalah kebutuhan akan pengakuan dan arahan. Memang keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan moral anak-anak. Dalam konteks Islam, keluarga adalah tempat pertama di mana anak belajar tentang nilai spiritual dan akhlak. Orang tua ini mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai spiritual dan akhlak. Bahkan ketika orang tua yang mempunyai kesibukan bekerja.
Pendidikan akhlak yang dimulai dari keluarga dapat membentuk generasi yang memiliki moral yang baik dan perilaku yang terpuji. Sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Luqman itu kan memberikan contoh yang jelas tentang pentingnya pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua atau dalam keluarga. Dalam surat ini menjelaskan bahwa ketika menjadi anak, jadilah anak seperti anaknya Luqman. Ketika jadi orang tua, jadilah seperti keluarganya Luqman. Yaitu saling menasihati dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Mengajarkan nilai-nilai tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, bersabar dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif dari kurangnya perhatian orang tua, lingkungan eksternal, kebutuhan akan pengakuan dan arahan. Dampak negatifnya yang selanjutnya adalah penurunan prestasi akademik. Kemudian anak mempunyai atau remaja mempunyai perilaku yang menyimpang, seperti tutur kata yang kurang sopan, perilaku yang tidak baik dengan orang tua, selalu membantah. Nah, itu adalah dampak negatif dari akibat tidak dididik oleh orang tua sejak dini. Yang selanjutnya adalah pendekatan spiritual dalam Islam. Pasti sebetulnya pendekatan spiritual dalam Islam. Pendekatan spiritual dalam Islam itu pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama Islam, nilai agama, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Praktek spiritualnya yang pertama adalah sholat, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, melakukan ibadah-ibadah mahdhoh ataupun ibadah ghairu mahdhoh. Nah, ketika semuanya itu bisa dilakukan dalam sebuah keluarga, maka akan mendapatkan hasil, yakni memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta dan memberikan kedamaian batin dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Berdasarkan pendapat orang tua, ini ada 3 poin. Poin yang pertama, 75% orang tua menganggap bahwa pentingnya memilih pasangan hidup yang beriman dan bermoral yang kuat dalam Islam. Poin yang kedua, 80% orang tua, artinya orang tua aktif memberikan pendidikan agama meskipun sibuk bekerja. Poin yang ketiga, pendidikan agama dianggap sebagai dasar moral yang kuat untuk anak-anak, mencangkup ritual ibadah, nilai-nilai moral, etika, dan akhlak yang baik. Itu menurut pandangan orang tua. Yang selanjutnya adalah menurut pandangan para remaja. Pandangan para remaja itu juga memutuskan menghasilkan 3 poin. Poin yang pertama, dari hasil angket, poin yang pertama, 70% remaja memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai spiritual dan akhlak dalam Islam. Poin yang kedua, 55% remaja merasa pendidikan agama di rumah membantu
mengendalikan perilaku hidup mereka. Poin yang ketiga yaitu remaja lebih disiplin, menghormati orang lain, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai moral dalam Islam. Itu adalah hasil angketnya. Kemudian yang seterusnya adalah kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual dan akhlak dalam Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi kenakalan remaja pada keluarga yang sibuk kerja. Dengan memilih pasangan hidup yang tepat, memberikan pendidikan agama yang konsisten, dan mengambil contoh dari ajaran Al-Quran serta surat Luqman, keluarga dapat membentuk lingkungan yang kondusif untuk perkembangan moral dan spiritual anak-anak mereka. Meskipun dalam kondisi sesibuk apapun, kesadaran akan nilai-nilai ini dan komitmen untuk mengimplementasikan dan menerapkan dapat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh para remaja. Itu adalah hasil kesimpulan daripada penelitian ini. Mungkin kami sebagai makalah, manakala ada yang kurang pas, tidak sesuai dengan harapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya fikum bihadzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.